Mana dengan rokok mungkin? Kan banyak bilang rokok makruh, ya kan? Betul kan? Hah? Tanya ya rokok makruh apa harum? Cik oleh. Dah mazhab makruh, dah mazhab harum. Ada mau mazhab nama malam yo. Dah yang mazhab makruh, cik tanya jaro. Dah yang mazhab haram. Kata para ulama, hukum asal dalam makanan dan minuman adalah kebolehan. Ini hukum asal. Orang yang menyatakan rokok boleh, dia tidak dituntut dalil. Tapi orang yang menyatakan rokok enggak boleh, dia yang dituntut dalil. Kenapa? Karena dia keluar dari hukum asal. Jelas? Cuma kata Syekh Utsaimin, kalau kita pelajari kondisi dan sifat rokok, kemudian kita sinkronkan dengan ayat-ayat dan hadis, dapat disimpulkan oleh setiap yang berakal bahwa rokok tidak boleh. Betul enggak? Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya, nyojaida genang sang malam yo. Gawat dah zabaran, tanpa di malam yo, babak rokok genang. Taib, ya tinggal haji piyo ju. Suami yang merokok, suami yang tidak ideal. Suami yang merokok, suami yang tidak cinta dan tidak sayang kepada istri dan anak-anaknya. Silakan yang marah dan tidak marah. Itulah kenyataan. Ya. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Rokok membinasakan enggak? Hah? Membinasakan enggak? Yang ngangguk pasti udah enggak merokok. Yang enggak ngangguk ada kemungkinan besar, ada kemungkinan kecil, ada tidak ada kemungkinan. Taib. Ini ayat pertama. Ayat kedua dalam surat An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang pada kalian. Rokok membunuh enggak? Yang menjawab enggak, buta huruf atau enggak bisa membaca. Karena di situ ditulis rokok membunuhmu. Bahkan iklan rokok kalau enggak nulis peringatan ini, dia bisa diusut dan ditarik ke ranah hukum karena mempromosikan dan mengiklankan sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu, setiap iklan rokok selalu ada peringatan itu. Kalau enggak, dia bisa ditarik ke ranah hukum. Betul enggak? Anda lebih paham tentang hukum Indonesia, ya kan? Ini dalil dua Al-Quran. Belum cukup, saya tambah satu lagi dari surat Al-Isra. Ya, Allah menyatakan dalam surat Al-Isra, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Jangan melakukan mubazir. Pelaku mubazir itu saudara setan. Kasar kali Ustaz, Allah yang berfirman, bukan saya. Saya cuma menerjemahkan firman Allah. Pelaku mubazir saudara setan. Apa itu definisi mubazir? Adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang terlarang. Tadi memudaratkan diri terlarang enggak? Terlarang. Jadi be alasan tiba agai figura Ustaz. Tiba alih bu bengah, tiba alih bu cawara, tiba alih bu malam. Hebat je. Ya. Cuma sebatang pagi, sebatang setelah ngopi, sebatang pulang ngopi, sebatang habis makan zuhur, sebatang sebelum istirahat, sebatang sebelum maghrib, sebatang setelah isya, sebatang mau tidur. Berapa batang itu udah jadi ya? Taruhlah sebatang. Tetap mubazir definisinya. Ayat yang keempat, kalau belum cukup lagi. Para ulama sebutkan ada 8 atau 11 ayat. Saya sebutkan 4 ayat ya. Karena sebagian yang lain saya lupa. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah dan jangan israf. Israf itu menghamburkan harta pada sesuatu yang halal tapi udah enggak manfaat. Nasi 1 bungkus cukup, dia beli 3 bungkus, akhirnya berlebihan. Ini namanya israf. Nah, israf mengeluarkan harta untuk yang mubah, yang halal tetapi tidak bermanfaat, itu aja dilarang, apalagi untuk yang tidak bermanfaat. Ya. Dari hadis banyak, di antaranya la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Rokok memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan saya tambah lagi bahwa
orang yang kentut sembarangan lebih mending daripada orang yang merokok sembarangan. Kenapa? Karena dokter sepakat dan mengeluarkan statement seluruh medis dunia bahwa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Tetapi seluruh medis di dunia tidak mengeluarkan statement bahwa pengentut pasif lebih berbahaya daripada pengentut aktif. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada statement. Ada dokter di sini? Ada pengentut pasif lebih berbahaya daripada pengentut aktif, Dr. Fauzan? Nggak ada kan? Ya. Kenapa? Ini sisi pertama. Sisi kedua, bahwa pengentut sembarangan lebih baik daripada, jangan pula dianjurkan, bukan saya anjurkan kentut sembarangan. Ini perbandingan, lebih mending daripada perokok sembarangan. Sisi yang kedua, orang yang kentut, nggak ada orang yang kentut sembarangan setahu saya. Karena semua orang malu, ya kan? Nggak sengaja bunyi, malu dia. Coba perokok dengan santainya, dengan santainya. Di situ ada makanan, ada anak kecil, ada perempuan, ada baju orang. Nah, orang ngejak borong kopi baje harga 1 juta baru 3 pakai. Wah, payah gantau kabe rokok. Tapi orang yang kentut, dia udah sengaja tahan top keluar, dengar kawan-kawan langsung malunya minta ampun. Orang yang merokok nggak punya rasa malu. Nah, Nabi menyatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Menyohana rasa malu, bubut aja pupu yang galak. Kalau enggak punya rasa malu, buatlah sesukamu. Celaan dari Nabi. Hadis Bukhari Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Sisi yang ketiga, bahwa orang yang kentut di tempat sembarangan lebih mending daripada orang yang merokok sembarangan. Bahwa asap rokok menempel di baju orang. Ya kan? Tapi asap kentut bahkan tidak berasap. Udara kentut sebau apapun nggak nempel, nggak ada. Kita pulang dibilang sama istri, "Bang, kentut siapa nempel di baju abang?" Tapi kalau rokok ada. Maka dari itu saya katakan bahwa orang yang kentut di tempat yang nggak pantas lebih mending daripada perokok. Sekarang saya tanya, rokok itu makanan atau minuman? Siapa yang bisa jawab? Hah? Makanan atau minuman rokok itu? Nggak ada yang bisa jawab. Makanan bukan, minuman bukan. Lah berarti apa? Allah memerintahkan kita apa? Makan dan minum. Coba aja secara logika. Andai kata ada ulama yang merokok, ya. Katanya ulama, coba tanya ke ulama yang merokok itu. Ketika dia mau merokok, bilang enggak bismillah? Enggak ada. Setelah dia merokok, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Enggak ada. Menunjukkan apa? Fitrah sendiri. Sisi yang ketiga, rokok kalau dalam WC semakin mantap rasanya. Betul nggak? Hah? Kejelekan saudaranya adalah kejelekan. Anda dikasih Fizzahat. Berapa harga Fizzahat yang paling mahal? Hah? Karena anda milonya kakenang Fizzahat. Ayo awai lungok kenang. Dia kebut ti. Ya, Fizzahat 200.000 yang terakhir. Dikasih suruh makan di WC. WC-nya bersih minta ampun. Saya yakin Anda nggak akan makan, ya kan? Tapi coba rokok, jangankan di WC, pinggir sungai lagi nabung pun mantap rokok. Walaupun surya merah, gudang garam merah, semakin mantap rasanya. Menunjukkan apa? Nggak mungkin setan kawannya baik. Kamar mandi tempat apa kata Nabi? Hah? Tempat setan. Merokok di kamar mandi mantap nggak? Enak nggak? Semakin enak. Di atas kloset semakin seru lagi. Ya jamaah, anak kecil yang punya fitrah rokok tidak membolehkan. Ini mohon maaf, masalah rokok keras. Memang harus keras karena dia telah merusak ekonomi. Ya, perlu Anda keyakini. Keuntungan rokok paling besar digunakan untuk membantai kaum muslimin di Palestina dan di Suriah. Kalau Anda perokok, Anda penyumbang untuk membunuh dan membantai kaum muslimin di Palestina dan Suriah dengan membeli rokok. Saham rokok terbesar di dunia pemilik Yahudi. Dan di antara dana paling besar dalam membantai kaum muslimin di Suriah dan Palestina adalah dari rokok. Tuan-tuan harus saya yakini. Jelas ya? Rusak moral. Anak kecil rokok di depan ayah kandungnya, nggak ada adab lagi. Si murid merokok di depan gurunya, bahkan datang nak rokok tiba, bayah lagi rokok. Nyoyah lu bukan nak mohor rokok, rupanya kabana agam di tam tu. Ya.
moral rusak, ekonomi rusak, akhlak rusak, lingkungan rusak, kesehatan rusak, harta rusak. Masih kurang jelas masalah, kurang mantap jawabannya. Tanya mau sekali, apa hukumnya rokok? Makruh. Ini baru jelas jawabannya.